Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Suratno, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sangat menarik karena 4 konsep yang saya baca ini, yang saya dapatkan dari pelatihan modul-modul CGP ini, sama. Mereka punya konsep tri. Makanya konsep ini dinamakan trikon. 3 konsep. Ada 4 konsep yang sempat saya catat. Konsep pertama adalah tentang Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangonkarso, dan Tuturi Hadiani. Ini sudah pernah kita bahas kemarin. Nah, konsep-konsep ini akan terus saling berhubungan, akan terus ada dalam kehidupan kita di masyarakat, di sekolah, dan di rumah. Nah, yang kedua adalah tentang 3 tri pusat pendidikan. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu tidak hanya dilakukan di sekolah. Yang pertama adalah pendidikan itu awal sekali dilakukan dari keluarga terkecil di rumah, dengan orang tua, dengan keluarga. Di sana mereka belajar dari awal cara makan, cara berdiri, cara duduk, cara berbicara dengan orang tua, dan sebagainya. Jadi keluargalah yang mengajarkan hal-hal positif sebelum anak itu sekolah. Keluargalah yang mengajarkan, yang menebalkan sifat-sifat baik anak tadi sebelum mereka berangkat ke sekolah. Nah, yang kedua, tentu pembelajaran di sekolah. Jadi kalau zaman sekarang, jam 7 sampai jam 3 atau jam 4, anak-anak belajar di sekolah. Jadi jam-jam itu sekolah pun punya tanggung jawab untuk menjaga agar anak-anak ini bisa maksimal belajarnya, berkembang karakternya, berkembang otaknya. Jadi sebagai guru, tentu bukan hanya di jam-jam itu. Jadi kalau sekarang sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang punya grup-grup paguyuban, grup-grup komite, itu dalam rangka untuk menyampaikan informasi tentang sekolah. Bagaimana perkembangan anak didiknya disampaikan kepada kedua orang tuanya. Apa tugas-tugas anak didiknya sudah disampaikan kepada orang tuanya. Sehingga ketika anak mendapatkan informasi dari sekolah, mendapatkan tugas, dapat PR, maka orang tua di rumah sudah tahu. Sehingga begitu ada tugas, orang tua ikut mengontrol terus tugas anaknya. Jadi saya beberapa kali hadir di rumah mahasiswa untuk mengadakan pertemuan, dan itu luar biasa tanggapan dari keluarga di rumah. Yang ketiga, tentang lingkungan masyarakat. Jadi ketika anak sudah berangkat dari rumah sampai di sekolah, maka ketika mereka pulang, ketika mereka ada waktu hari libur, mereka sudah ada dalam pendidikan di masyarakat. Dan ini harus kita lanjutkan, bahwa masyarakat juga ikut mengontrol pendidikan yang ada di sekolah. Masyarakat harus ikut mengontrol perkembangan anak didik ini. Rasanya kalau kita mendidik di sekolah sudah dalam keadaan baik, di rumah baik, ternyata di masyarakat tidak baik. Ini seperti kita mendirikan benang basah, tidak akan pernah berdiri. Kenapa? Karena tidak ada frekuensi yang sama antara di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi beberapa kali saya misalkan berkunjung ke Satpol PP, diundang ke kepolisian, kemudian diundang ke lembaga-lembaga di kabupaten,
dalam rangka untuk menjaga karakter anak-anak ini supaya sama ruhnya di sekolah dan di rumah. Nah, konsep yang ketiga ini tentang namanya Trina. Jadi yang pertama adalah niteni. Saya niteni itu seperti niteni. Jadi saya tuh niteni beasiswa misalkan ya. Niteni perkembangan anak. Jadi ketika misalkan anak-anak saya beri tugas, kemudian mereka mengerjakan tugas, maka saya harus meneteni perkembangan anak-anak saya. Tugas-tugas yang mereka kumpulkan bukan tidak saya koreksi. Maka kita beri catatan-catatan penting di situ. Apa yang salah? Bagaimana seharusnya? Sehingga anak merasa dihargai. Ternyata tugas mereka, apapun hasilnya, ternyata sudah dihargai oleh gurunya. Yang ketiga adalah nirokake. Nirokake itu mengulas proses sebelumnya. Dan ini mestinya, dan saya sudah lakukan, bahwa sebelum KD baru, bahkan bukan hanya KD baru, setiap ganti hari baru, tentu kita tidak bisa serta-merta atau langsung kemudian memulai pembelajaran. Jadi adalah kebiasaan kita semua. Kalau kita ada namanya brainstorming, brain itu otak, storm itu kayak badai. Jadi bagaimana sebelum kita memberi pelajaran itu, anak-anak kita sampaikan dulu itu brainstorming, otaknya di refresh dulu, disampaikan informasi tentang pembelajaran sebelumnya, mengingat-ingat kembali. Karena memang kodrat manusia itu pelupa, maka ingatkan lagi sehingga anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran, apalagi KD baru, sehingga anak-anak siap untuk ikut pembelajaran KD baru. Yang ketiga tentang nambahi. Jadi kita sebagai guru tidak hanya cukup untuk mengoreksi beasiswa tanpa memberikan informasi tambahan, atau cukup kita misalkan hanya sesuai dengan buku tanpa informasi yang berbeda. Maka kita guru ini punya tanggung jawab untuk memberikan tambahan informasi yang berbeda dengan yang ada di buku, untuk memperkaya informasi, memperkaya pengetahuan yang Anda dapatkan di internet atau tempat-tempat lain. Yang keempat, 4 konsep, trikon yang terakhir, 3 konsep terakhir. Ya, kalau tadi itu yang berhubungan dengan Tupuri, yang kedua adalah tri, pusat pendidikan, yang ketiga itu Trina. Nah, yang terakhir adalah 3 konsep lagi, continue. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, dan saya yakin, kita semua yakin bahwa dalam proses pendidikan ini harus continue, bersambung, tidak boleh terputus satu zaman. Jadi pengajaran ini harus melanjutkan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Karena memang nilai-nilai hari ini adalah berasal dari nilai-nilai yang dikembangkan oleh para pendahulu kita. Maka semua hal dari masa dulu, masa kolonial, masa kemerdekaan, masa pembangunan, maka budaya ini harus terus tersambung. Dan itu ada benang merahnya. Konsep yang kedua adalah konsentris. Konsentris ini bersifat terbuka, kritis, dan selektif. Kita sebagai bangsa punya budaya sendiri, tapi juga kita tidak bisa menutup adanya budaya asing yang masuk kita. Makanya kita harus bersifat terbuka, tapi dengan kritis dan selektif. Kita harus selektif, mana budaya yang cocok dengan bangsa kita, mana yang tidak. Kita harus mengkritisi budaya-budaya asing yang masuk ke bangsa kita. Makanya kemudian anak-anak kita
kita bekali dengan konsep pengajaran pendidikan abad 21 yang sudah pernah kita kemarin tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang terakhir adalah konvergen. Konvergen itu bekerja sama dengan bangsa lain tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip yang kita punya sendiri. Kita harus tegak di atas budaya sendiri tanpa harus mengorbankan hal-hal mendasar dari kehidupan kita. Saya pikir itu tentang konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.